Pada bab 1 ini, kita mulai dari latar belakang. UMKM berkontribusi lebih dari 60% PDB nasional dan menyerap 97% tenaga kerja Indonesia. Jadi memang sektor ini punya peran yang sangat besar. Tapi di balik itu, banyak pelaku UMKM yang masih mengelola keuangan secara intuitif tanpa sistem yang terstruktur, termasuk keripik balado IM. Semua keputusan keuangan masih bergantung pada perkiraan pemilik tanpa anggaran tertulis yang jelas. Dari kondisi itu, kami mengidentifikasi 5 masalah utama. Yang pertama, belum adanya sistem penganggaran yang terstruktur. Yang kedua, pengendalian biaya masih bersifat estimatif. Yang ketiga, perencanaan laba belum sistematis. Yang keempat, modal dan laba masih tercampur. Dan yang terakhir, belum diterapkannya profit planning dan flexible budget sama sekali. Selanjutnya, dari identifikasi masalah tadi, kami merumuskan 3 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana kondisi keuangan keripik balado IM sebelum ada anggaran formal? Yang kedua, bagaimana profit planning bisa diterapkan dalam penyusunan anggarannya? Yang terakhir, ada bagaimana flexible budget bisa membantu pengendalian biaya serta perencanaan labanya. Tujuan dari penulisan ini sejalan dengan ketiga rumusan tadi, yaitu mendeskripsikan kondisi awal dan menganalisis penerapan kedua konsep tersebut secara konkret. Adapun manfaatnya, kami berharap tulisan ini bisa menjadi referensi penerapan sistem anggaran bagi UMKM lain, bahan kajian bagi akademisi yang meneliti topik serupa, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan keuangan usaha yang lebih terencana. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tinjauan teori. Nah, sebelumnya kita perlu tahu apa sih itu perencanaan laba. Jadi, perencanaan laba adalah proses penerapan tujuan keuangan melalui penyusunan anggaran. Fungsinya untuk memperkirakan pendapatan, biaya, dan laba yang diinginkan oleh perusahaan, serta menghubungkan strategi jangka panjang dengan rencana operasional tahunan. Manfaatnya yaitu membantu mencapai target laba, menjadi dasar pengendalian kinerja, mendukung pengambilan keputusan manajemen, dan meningkatkan koordinasi antar bagian perusahaan. Nah, dalam perencanaan laba ini terdapat yang namanya anggaran induk atau yang biasa disebut sebagai master budget. Jadi, master budget ini merupakan rencana keuangan perusahaan secara menyeluruh. Umumnya disusun untuk periode 1 tahun dan menjadi dasar penyusunan anggaran operasional dan keuangan. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas terkait anggaran fleksibel dan anggaran statis. Apa sih perbedaannya? Anggaran statis itu disusun untuk satu tingkat aktivitas, sedangkan anggaran fleksibel disusun untuk berbagai tingkat aktivitas. Anggaran statis tidak berubah meskipun volume berubah. Anggaran fleksibel sebaliknya. Anggaran fleksibel ini menyesuaikan volume aktual. Anggaran statis kurang efektif untuk evaluasi kinerja, sedangkan anggaran fleksibel lebih akurat untuk pengendalian biaya. Yang terakhir, anggaran statis cocok untuk perencanaan di awal, sedangkan anggaran fleksibel ini cocok untuk evaluasi dan pengendalian. Nah, untuk rumus anggaran fleksibel sendiri yaitu biaya variabel per unit dikali volume aktual ditambah total biaya tetap. Nah, untuk perusahaan-perusahaan biasanya menggunakan anggaran fleksibel, teman-teman, karena memiliki keunggulan di antaranya yaitu evaluasi kinerja lebih adil, dapat memisahkan pengaruh volume dan efisiensi, dan memudahkan pengendalian biaya. Selanjutnya saya akan membahas anggaran operasional. Tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwa anggaran induk atau master budget itu terdiri dari 2 rangkaian anggaran, yaitu anggaran operasional dan keuangan. Di sini saya akan membahas anggaran operasional. Jadi anggaran operasional ini adalah anggaran yang berkaitan dengan aktivitas utama perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Komponen utamanya yaitu ada anggaran penjualan, anggaran produksi, pembelian bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead, persediaan barang jadi, beban pokok penjualan, anggaran untuk penjualan administrasi, dan yang terakhir yaitu laporan laba rugi yang dianggarkan. Tujuan dari anggaran operasional ini sendiri yaitu untuk mengendalikan diri operasional, menentukan kebutuhan produksi, dan menjadi dasar untuk penyusunan laba yang dianggarkan. Lalu yaitu anggaran keuangan. Jadi anggaran keuangan ini merupakan anggaran yang berfokus pada arus kas dan posisi keuangan perusahaan. Komponen anggaran keuangan itu yang pertama ada anggaran kas, yaitu untuk merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas dan menjaga likuiditas perusahaan. Yang kedua adalah laporan posisi keuangan yang dianggarkan. Nah, ini tuh untuk menunjukkan kondisi aset, kewajiban, dan modal pada akhir periode dan membantu mendeteksi masalah keuangan lebih awal, teman-teman. Lalu yang ketiga yaitu ada anggaran modal atau capital budget, yaitu untuk merencanakan investasi aset jangka panjang dan digunakan untuk pengambilan keputusan investasi. Apa sih manfaat dari anggaran keuangan ini? Nah, manfaatnya itu untuk mengendalikan arus kas, lalu untuk mendukung keputusan investasi dan menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Pada slide ini kita akan membahas peran anggaran sebagai alat pengendalian manajemen. Selain berfungsi sebagai alat perencanaan, anggaran juga digunakan untuk mengendalikan aktivitas perusahaan agar berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Melalui anggaran, manajemen dapat membandingkan antara hasil yang direncanakan dengan realisasi yang sebenarnya terjadi. Apabila terdapat perbedaan atau yang disebut dengan varians, maka perusahaan dapat melakukan analisis untuk mengetahui penyebab penyimpangan tersebut. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam menentukan tindakan korektif agar kinerja perusahaan dapat kembali sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Manfaat utama penggunaan anggaran ini sebagai alat pengendalian adalah menjadi standar evaluasi kinerja, membantu mengidentifikasi penyimpangan lebih cepat, mendukung pengambilan keputusan manajerial, serta meningkatkan efisiensi dan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Pada slide ini dijelaskan beberapa instrumen pengendalian yang dapat dilakukan melalui anggaran. Pertama, anggaran digunakan sebagai standar kinerja. Anggaran menjadi tolak ukur dalam menilai apakah target perusahaan telah tercapai atau belum. Dengan adanya standar tersebut, perusahaan dapat mendeteksi pemborosan dan ketidakefisienan secara lebih mudah. Kedua, analisis varians. Analisis ini membandingkan realisasi dengan anggaran. Jika hasil aktual lebih baik dari anggaran disebut favorable variance, sedangkan jika lebih buruk disebut unfavorable variance.
Analisis ini membantu manajemen mengevaluasi penyebab terjadinya penyimpangan. Ketiga, anggaran fleksibel. Anggaran ini dapat disesuaikan dengan perubahan volume aktivitas sehingga evaluasi kinerja menjadi lebih akurat dan adil. Yang keempat adalah penganggaran partisipatif. Dalam metode ini, manajer dan karyawan dilibatkan dalam penyusunan anggaran sehingga meningkatkan komitmen terhadap target yang telah disepakati. Yang terakhir adalah pengendalian arus kas. Anggaran membantu perusahaan memprediksi kebutuhan kas, menghindari masalah likuiditas serta mendeteksi potensi kesulitan keuangan sejak dini. Selanjutnya kita akan melihat tantangan yang sering dihadapi UMKM dalam pengelolaan keuangan. Permasalahan pertama adalah banyak UMKM yang belum memiliki sistem penganggaran formal. Selain itu, keuangan pribadi dan keuangan usaha seringkali masih bercampur sehingga sulit untuk mengetahui kondisi keuangan usaha yang sebenarnya. Tantangan berikutnya adalah keterbatasan sumber daya manusia di bidang keuangan serta lemahnya perencanaan laba dan pengendalian biaya. Kondisi tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak seperti sulitnya mengukur kinerja usaha, pengeluaran yang tidak terkontrol, kesalahan dalam menetapkan harga jual hingga meningkatnya risiko kerugian. Untuk mengatasi masalah tersebut, UMKM perlu menyusun anggaran secara sederhana namun rutin, memisahkan keuangan pribadi dan usaha, meningkatkan literasi keuangan melalui pelatihan, serta memanfaatkan analisis GEP dan break-even point sebagai alat perencanaan laba dan pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Dengan pengelolaan keuangan yang lebih terstruktur, UMKM dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko, dan mencapai keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Oke, selanjutnya, metode penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode deskriptif kuantitatif dipilih karena penelitian berfokus pada analisis data yang berbentuk angka seperti data penjualan, produksi, bahan baku, tenaga kerja, dan biaya operasional. Objek penelitiannya adalah UMKM Keripik Balado IIN yang berlokasi di Kabupaten Tanah Datar. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pemilik UMKM, sedangkan data sekunder diperoleh dari catatan penjualan, data produksi, data biaya operasional, serta berbagai buku dan jurnal yang berkaitan dengan penganggaran. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Analisis dilakukan dengan mengolah data yang telah diperoleh untuk menyusun anggaran operasional UMKM. Tahapan analisis dimulai dari pengumpulan data, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja, anggaran overhead, anggaran beban pokok penjualan, hingga penyusunan laporan laba rugi yang dianggarkan. Melalui proses tersebut, penelitian bertujuan untuk menyusun anggaran operasional UMKM tahun 2026, mengendalikan biaya produksi secara lebih efektif, membantu perencanaan laba perusahaan, serta menilai peran anggaran operasional sebagai alat manajemen dalam pengambilan keputusan. Baik, di sini saya akan menjelaskan gambaran umum UMKM Keripik Balado IMM. Yang pertama ialah identitas usaha, yang namanya yakni Keripik Balado IMM, berlokasi di Negara Simabur, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Jenis usahanya yakni menjual kuliner atau makanan ringan dari Sumatera Barat, dan produk unggulannya pisang sale, keripik balado, dan dakak-dakak. Tahun penelitiannya tahun 2026 yang menggunakan basis data 2025. Kemudian, kondisi sebelum penelitian terdapat beberapa masalah sebelum adanya penelitian, yakni yang pertama, tidak adanya sistem penganggaran tertulis. Kemudian, sulit untuk memisahkan modal dan laba usaha. Yang ketiga, estimasi biaya juga tidak akurat. Yang keempat, tidak ada target pendapatan yang terencana. Dan juga yang kelima, adanya resiko inefisiensi biaya yang tidak terdeteksi. Baik, selanjutnya ialah proses produksi dan asumsi anggaran. Yang pertama itu ada pisang sale yang menggunakan bahan baku per unit, menggunakan pisang, tepung, dan juga minyak goreng. Seperti yang sudah tertera, kemudian terdapat keripik balado yang menggunakan bahan bakunya itu terdapat singkong, cabai merah, minyak goreng, dan gula pasir. Dan terdapat dakak-dakak yang menggunakan bahan baku per unitnya itu terdapat tepung, beras, garam, dan juga minyak goreng. Kemudian terdapat tenaga kerja yang terdiri dari 5 orang tenaga kerja dengan alokasinya itu 0,5 jam per unit dan upahnya itu 6,66 per jam. Kemudian terdapat asumsi utama anggaran. Yang pertama itu pertumbuhan penjualan itu 10% per bulannya. Kemudian terdapat persediaan akhir 20% penjualan bulan berikutnya. Kemudian ada persediaan akhir PB yakni 10% kebutuhan bulan berikutnya, dan juga biaya overhead tetapnya 6.113.333 per bulan per produknya. Baik, selanjutnya ialah anggaran penjualan tahun 2026. Ini anggaran penjualan adalah anggaran yang menjadi dasar perhitungan untuk anggaran-anggaran selanjutnya. Kemudian disusunlah anggaran untuk pisang sale sebanyak 568,2 juta dengan harganya itu 17.000 per bungkus. Kemudian terdapat keripik balado 612,8 juta dengan harga per
perbungkusnya itu 15.000. Kemudian terdapat dakar-dakar yakni 626,3 juta dengan harga perbungkusnya itu 15.000. Kemudian terdapatlah total penjualan gabungan yakni 1.807.368.856. Berikut adalah grafik anggaran penjualannya. Baik, selanjutnya adalah anggaran produksi. Nah, anggaran produksi disusun berdasarkan anggaran penjualan dengan memperhitungkan target persediaan akhir sebesar 20% dari penjualan bulan berikutnya dan persediaan awal yang telah ditetapkan. Berikut disajikan anggaran produksi untuk masing-masing produk. Yang pertama itu terdapat pisang sale, keripik balado, dan juga dakak-dakak yang disajikan setiap bulannya. Baik, selanjutnya adalah anggaran pembelian bahan baku langsung. Anggaran pembelian bahan baku langsung disusun berdasarkan kebutuhan produksi masing-masing produk dengan memperhitungkan pembelian bahan baku awal dan persediaan akhir yang diinginkan. Berikut adalah grafik untuk anggaran pembelian bahan baku langsung. Kemudian terdapat total dari anggaran pembelian bahan baku langsung dari produk pisang sale sebanyak 77,5 juta, kemudian dari keripik balado 52,19 juta, kemudian dari dakak-dakak 63,14 juta, dan total dari gabungan 3 produk tersebut sebanyak 192,38 juta. Baik, selanjutnya adalah laporan laba rugi yang dianggarkan tahun 2026. Sebagai gambaran akhir dari keseluruhan komponen anggaran operasional yang telah disusun, berikut disajikan ringkasan laporan laba rugi yang dianggarkan untuk UMKM Keripik Balado IMM tahun 2026. Laporan ini merangkum hasil dari anggaran penjualan, beban pokok penjualan, serta beban penjualan dan administrasi. Berikut adalah laporannya, yakni pisang sale terdapat penjualan sebanyak 568, beban pokoknya 159, margin kotornya, beban penjualan dan administrasinya, dan dapatlah laba bersihnya 293.008.609. Kemudian terdapat keripik balado dengan penjualannya 612 dengan beban pokoknya sekian, margin kotornya sekian, beban penjualannya sekian yang sudah tertera, dan dapatlah nilai akhirnya dari laba bersihnya 360.115.835. Kemudian terdapat dakak-dakak dengan penjualannya 626.308.581 dengan beban pokoknya sekian yang sudah tertera, margin kotornya, beban penjualannya. Kemudian dapatlah laba bersih sebanyak 345.958.974. Baik, selanjutnya adalah potensi laba UMKM Keripik Balado IMM tahun 2026. Setelah menyusun anggaran penjualan, produksi, pembelian, dan laporan laba rugi, terdapat potensi laba dari UMKM Keripik Balado IMM tahun 2026, yakni yang pertama dari pisang sale sebanyak laba bersihnya 568,2 juta, kemudian keripik balado dengan laba bersihnya 360,1 juta, dan dakak-dakak dengan laba bersihnya 345,7 juta. Kemudian dapatlah total penjualan gabungan sebanyak 998.793.417. Kemudian anggaran operasional ini sistematis sebagai alat bantu manajerial yang konkret. Kemudian, proyeksi laba positif juga membuktikan bahwa adanya potensi pertumbuhan finansial berkelanjutan. Kemudian terdapat penerapan anggaran yang mendorong efisiensi biaya dan juga perencanaan laba yang terukur. Oke, untuk selanjutnya itu ada analisis kasus. Jadi pada bagian analisis kasus ini itu dapat diketahui bahwa sebelum penelitian itu dilakukan, UMKM Keripik Balado IMM ini itu belum memiliki sistem penganggaran yang struktur. Pengelolaan biayanya itu masih dilakukan berdasarkan perkiraan pemilik. Setelah disusun anggaran operasional, itu perusahaan itu dapat merencanakan produksi, kebutuhan bahan baku, dan juga tenaga kerja itu dengan lebih akurat gitu. Selain itu, anggaran juga membantu mengendalikan biaya itu agar lebih efisien serta menjadi dasar dalam menentukan target laba. Nah, dengan demikianlah penerapan anggaran operasional itu terbukti mendukung pengendalian biaya dan pertumbuhan usaha secara lebih efektif. Nah, jadi yang selanjutnya itu ada rekomendasi. Jadi untuk rekomendasi yang pertama itu menerapkan sistem penganggaran secara formal dan berkelanjutan. Jadi maksudnya itu UMKM itu sebaiknya menerapkan sistem penganggaran yang lebih terstruktur agar setiap kegiatan operasional itu memiliki perencanaan yang jelas dan dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan usahanya. Yang kedua itu ada melakukan evaluasi anggaran secara berkala. Jadi evaluasi anggaran ini perlu dilakukan secara rutin untuk mengetahui apakah realisasi biaya dan pendapatan itu sudah sesuai dengan yang direncanakan serta mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi. Dan yang ketiga itu memisahkan keuangan pribadi dan juga keuangan usaha. Jadi pemisahan keuangan pribadi dan usaha ini itu sangat penting agar pencatatan keuangannya itu lebih akurat dan kondisi keuangan usaha itu dapat diketahui dengan jelas. Dan yang keempat itu meningkatkan pencatatan serta dokumentasi keuangan. Nah,
Setiap transaksi itu sebaiknya dicatat dan didokumentasikan dengan baik agar memudahkan proses pengawasan, evaluasi, dan juga pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir itu memanfaatkan teknologi sederhana seperti Microsoft Excel untuk pengelolaan keuangan. Nah, penggunaan Microsoft Excel ini atau aplikasi keuangan sederhana lainnya itu dapat membantu proses pencatatan, penyusunan anggaran, dan pengelolaan keuangan itu menjadi lebih efektif dan efisien dan juga akan lebih jelas selanjutnya. Oke, dan selanjutnya itu ada kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil penelitian, anggaran operasional itu memiliki peran penting sebagai alat pengendalian biaya dan juga perencanaan laba pada UMKM keripik balado. Nah, melalui penyusunan anggaran yang sistematis, UMKM ini dapat merencanakan kegiatan operasional itu dengan lebih terarah, mengendalikan biaya secara lebih efektif, serta memperoleh gambaran target laba yang ingin dicapai. Nah, penerapan anggaran operasional ini juga mendukung pengembalian keputusan yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan usaha di masa yang akan datang. Oke, yang selanjutnya itu yang terakhir itu ada saran. Jadi yang pertama itu ada bagi UMKM. Jadi UMKM ini itu wajib menerapkan sistem anggaran itu secara konsisten gitu. Pisahkan keuangan pribadi dan usahanya juga, dan lakukan evaluasi berkala terhadap realisasi anggaran di setiap minggu atau di setiap bulan. Dan yang kedua itu bagi mahasiswa. Jadi itu penting untuk mengembangkan penelitian dengan analisis varian dan juga fleksibel budget. Dan yang terakhir itu bagi masyarakat. Jadi itu dapat meningkatkan kesadaran bahwa perencanaan dan pengendalian keuangan itu tuh sangat penting, apalagi bagi yang sedang menjalankan usahanya gitu. Oke, sekian saja dari saya kembalikan ke moderator.